Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Romadoni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem bilangan. Nah, sistem bilangan tersendiri dibagi menjadi empat, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Untuk desimal dengan basis 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk biner yaitu 0 dan 1 basis 2. Untuk oktal dengan basis 8 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk heksadesimal dengan basis 16 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Untuk A yaitu untuk huruf A melambangkan angka 10, untuk B angka 11, untuk C angka 12, untuk D angka 13, untuk E angka 14, dan untuk F angka 15. Nah, untuk desimal yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Setelah itu muncullah dua digit angka dikarenakan simbol sudah mewakili semua, dan untuk melanjutkan hitungan dengan menggunakan aturan berurutan yaitu satu dan kosong menjadi 10. Setelah itu lanjut satu satu menjadi 11, lanjut sampai 19. Setelah itu kembali lagi 20 menjadi 20, dan seterusnya. Lanjut, eh, lalu konsep biner yaitu kosong, hanya dua. Biner itu hanya dua, yaitu kosong dan satu. Setelah itu satu kosong, satu satu, satu kosong kosong, satu kosong satu, satu satu satu, dan seterusnya. Kemudian konsep oktal sama seperti konsep biner sebelumnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kembali lagi 10, 11, sampai 17. Lalu kembali lagi 20 sampai 27, dan seterusnya. Untuk heksadesimal, setelah berhitung dari simbol angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian A sampai F, dan balik lagi ke 10, 11, sampai 19. Sampai 19, setelah itu bukan 20 melainkan 1A, dan seterusnya. 1A, 10, 1A1, sampai F. Untuk di sini ada konversi sistem bilangan, yaitu ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, desimal itu eh, dengan basis 10. Desimal itu kan basisnya 10. Jadi 10 untuk satuannya 10 pangkat 0, 10 pangkat untuk puluhannya 10 pangkat 1, untuk ratusannya 10 pangkat 2, untuk ribuannya 10 pangkat 3. Biner untuk satuannya 2 pangkat 0, untuk puluhannya 2 pangkat 1, untuk ratusannya 2 pangkat 2, untuk ribuannya 2 pangkat 3.
Untuk oktal, untuk satuannya 8 pangkat 0, puluhannya 8 pangkat 1, ratusannya 8 pangkat 2, ribuannya 8 pangkat 3. Dan untuk heksadesimal, jatuhannya 16 pangkat 0, puluhannya 16 pangkat 1, ratusannya 16 pangkat 2, dan ribuannya 16 pangkat 3 dikarenakan basis 16. Contoh, contoh. Di sini ada bilangan desimal dengan nominal 28. Nah, angka yang di depan itu melambangkan puluhan, yaitu 2 pangkat, yaitu 10 pangkat 1. Dan dikalkulasikan, untuk kalkulasikannya yaitu 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, untuk 8, dikarenakan satuannya 8, yaitu 8 pangkat, yaitu 10 pangkat 0, jadi 8 dikali 1 sama dengan 8, dan hasilnya 28. Nah, di sini ada contoh desimal dikonversikan ke biner, yaitu desimalnya 14. Nah, bagaimana caranya dari desimal ke biner? Yaitu dengan metode dibagi 2, yaitu ada 14 bagi 2 sama dengan 7 sisa 0. Lalu setelah itu 7 dibagi 2, 3 sisa 1. Lalu setelah 3 bagi 2, 1. 1 sisa 1. Nah, 1 dibagi 2 untuk terakhir sama dengan 0 sisa 1. Dan hasilnya menjadi 1110. Nah, kebalikannya dari biner ke desimal 1110, yaitu dengan cara ini kan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Untuk satuannya yaitu 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 hasilnya 0. 2 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi 0 dikali 1 sama dengan 0. Nah, yang kedua yaitu 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian ada ratusannya, yaitu 2 pangkat 2 dengan dikalikan, jadi hasilnya 4. Jadi 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, untuk ini yaitu ribuan, 2 pangkat 3. Itu lalu dikonversikan jadi 1 dikali 8 sama dengan 8. 1 kali 8 sama dengan 8, dan hasilnya totalnya adalah 14. Sama seperti sebelumnya, yaitu 14. Nah, di sini ada kemudian ada desimal ke oktav. Desimalnya 12. Sama seperti sebelumnya dari desimal ke biner. Kalau dari desimal ke biner itu kan binernya basis 2. Di sini oktal di basisnya 8. Jadi dikali 8. 12 dikali 8 sama dengan 1 sisa 4. Lalu 4, lalu di sini harusnya 1 ya. Maaf, di sini 1 dibagi 8. Hasilnya 0 sisa 1. Jadi hasilnya yaitu 1 dan 4 yang bawah. Dihitungnya dari yang bawah. 1 dan 4. Jadi hasilnya 14. Kemudian di sini ada kebalikannya yaitu oktav ke desimal. Oktav ke desimal. Oktalnya 14. Kita konversikan ke desimal. Yaitu dengan cara yang tadi. Yang ini satuan yaitu 8 pangkat 0. Hasilnya 1. Jadi 4 dikali 1, 4. Nah, ini 8 pangkat 1.
8 pangkat 1 hasilnya 8. Jadi 1 dikali 8. Lalu ditambahkan menjadi hasilnya 12. Setelah itu ada desimal ke heksa. Nah, kan nah untuk heksa yaitu basis 16. Jadi tinggal dibagi 16. 80 dibagi 16 sama dengan 5 sisa 0. Dikarenakan 0 sudah habis. Jadi ini hasilnya di 5 dan kosong. Jadi 50 desimal dari 80 heksa dari 80 desimal hasilnya 50. Nah, di sini ada kebalikannya yaitu heksa ke desimal. Heksanya 50. Bagaimana caranya? Sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu eh, desimal satuannya 16 pangkat 0. Hasilnya 1 kali 1 0. Yang ini satuannya 16 pangkat 1. Jadi 5 dikali 16 hasilnya 80. Hasilnya dijumlahkan hasilnya 80. Nah, lanjut kita ke gerbang logika. Nah, gerbang logika itu dibagi dua, yaitu gerbang dasar dan gerbang turunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan gerbang dasar terlebih dahulu. Gerbang dasar itu ada dua, yaitu N dan OR. Nah, untuk N itu perkalian, untuk OR itu penjumlahan. Nah, simbol dari N itu, N gate itu yaitu bisa disimbolkan dengan bulan setengah. Kalau OR itu dengan bulan sabit. Nah, untuk N, bagaimana sih kita cara bisa menghitung N? Yaitu N itu jika salah satu inputnya bernilai 0, maka outputnya akan 0. Maka jika contoh, contoh kita buat tabel kebenarannya. Kita buat tabel kebenaran. B, Y, A, B. Nah, untuk dikarenakan N itu apabila inputnya 0, maka outputnya sudah pasti 0. Jadi, nah, apabila inputnya 0, salah satunya 0, maka nilainya adalah 0. Di sini kan inputnya A dan B, yaitu 0 dan 0. Maka hasilnya outputnya 0. Di sini A-nya 0, B-nya 1. Sama dikarenakan salah satunya 0, maka hasilnya 0. Ini juga sama 0. Nah, 1-1 dikarenakan tidak ada hasil, tidak ada nilainya 0, maka hasilnya adalah 1. Dan kalau untuk OR, apabila salah satu inputnya 1, maka outputnya akan 1. Contoh, tadi kan OR itu
Apabila input salah satu inputnya satu, maka outputnya akan bernilai satu. Jadi misalkan ini inputnya 0, maka outputnya 0. Nah, di sini ada 0 dan satu. Apabila salah satu inputnya satu, maka outputnya adalah satu. Ini juga sama, outputnya satu. Ini juga dikarenakan input dua-duanya satu, maka outputnya satu. Nah, ini untuk outputnya yang dua. Bagaimana kalau outputnya tiga? Contoh, outputnya tiga. Nah, ini contoh tabel kebenaran untuk output yang tiga. Untuk tabel kebenaran N dengan outputnya tiga, maka inputnya tiga, maka outputnya sama sama seperti penjelasan tadi. Jika inputnya salah satunya 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi hasilnya itu dikarenakan ini ada 0, 0, ada 0, 0, ini ada 0, 0, ada 0, 0, ada 0, 0, 0, 0. Untuk OR, untuk OR dikarenakan uh, inputnya salah satu inputnya benar satu, maka outputnya akan satu. Di sini dikarenakan nggak ada input satu, maka hasilnya 0. Di sini satu, 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 satu. Nah, ini contoh tabel kebenaran dengan dua input N. Ini tabel kebenaran dari dua input OR, tabel kebenaran dari tiga input N, dan ini dari tiga input OR. Nah, setelah di gerbang dasar, kita akan ke gerbang turunan.
Untuk gerbang turunan itu ada 4. Nah, di sini ada tabel kebenaran dari NEM, NOR, XOR, dan XOR. NOR. Mari kita bahas. Nah, untuk NEM, yaitu kebalikan dari N, apabila apabila outputnya satu, apabila inputnya nol, maka outputnya satu. Jadi satu, 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 nol. Nah, kalau NOR kebalikan dari yang OR. Apabila outputnya nol, maka hasilnya satu. Eh, apabila output apabila inputnya satu, maka hasilnya nol. Jadi satu, nol, 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 nol. Nah, untuk XOR, apabila inputnya ganjil, maka apabila ganjil, maka hasilnya satu. Jadi ini ganjil, ini ganjil, ini ganjil, ini ganjil, ini ganjil. Jadi untuk XOR, jadi apabila ganjil, outputnya ganjil, maka outputnya satu. Jadi ini ganjil, ini ganjil, ini ganjil, ini ganjil, ini ganjil. Jadi sisanya nol. Ini nol, ini nol, ini nol. Kalau XNOR itu kebalikannya. Apabila ini hasilnya genap, maka outputnya satu. Jadi yang ini satu, yang ini nol, yang ini nol, yang ini satu, yang ini nol, yang ini satu, yang ini nol, yang ini nol. Begitu. Oke. Kita ke bentuk kanonik. Ada dua bentuk kanonik, yaitu SOP dan POS. SOP adalah sum produk. POS adalah produk of sum. Untuk sum yaitu OR, dan untuk produk yaitu N. Maka kita eh, maka sum of produk itu adalah penjumlahan dari hasil kali dari hasil kali untuk produk of sum yaitu perkalian dari hasil
penjumlahan. Nah, untuk produk opsum itu adalah perkalian dari hasil penjumlahan. Contoh SOP. Contoh SOP. Contoh SOP ada sebuah XOR, XNOR. Ada rangkaian XNOR. Tabel kebenarannya what? Hah? Nah, ini adalah tabel kebenaran dari XNOR. Nah, untuk shop kita hanya akan melihat output yang hasilnya satu. Output yang hasilnya satu. Maka ini dan ini. Ini eh, adalah persamaannya yaitu Y sama dengan A not A not dikali B not. Untuk yang ini adalah persamaannya yaitu A dikali B. Maka persamanya akan menjadi seperti ini. Y sama dengan A not kali B not ditambah A kali B. Nah, rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Ini A not, ini B not. A, ini.
Kayaknya akan menjadi seperti ini. Ini persamaan. Ini persamaan Y A not B not. Ini persamaan A. Ini rangkaian persamaan A kali B not. A kali B. Nah, ini eh, contoh dari SOP. Nah, sekarang kita akan melihat contoh dari POS atau POS. Ada rangkaian, ada rangkaian, kita buat rangkaian XOR. XOR. Kita buat rangkaian XOR. Ini SOP. Eh, maaf, salah. POS. Dan rangkaian XOR. Ya, contoh rangkaian XOR di ini. Nah, untuk tabel kebenarannya, eh, ini tabel kebenaran. Ini tabel kebenarannya 0110. Nah, untuk POS, maka yang dilihat adalah output nolnya. Outputnya nol. Di ini, sama ini. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah B. Karena kan sum adalah yang ini, persamaannya Y sama dengan A not ditambah B not. Maka hasilnya persamaannya menjadi A ditambah B dikali A not ditambah B not. Nah, untuk rangkaiannya kan menjadi seperti ini. Ini untuk persamaan A tambah B, ini untuk persamaan A not ditambah B not. Jadi hasilnya kan seperti ini. Nah, ini akan seperti ini.
Nah, ini tadi contoh SOP dan ini contoh POS. Kita lanjut ke penyederhanaan persamaan gerbang logika. Oke, lanjut kita ke penyederhanaan persamaan gerbang logika. Di sini ada tabel kebenaran dengan output eh, output 0 0 0 1 1 1 0 1. Nah, dari tabel kebenaran ini kita bisa membuat suatu, kita bisa mengetahui gitu apa rangkaian yang rangkaian kita bisa mengetahui rangkaiannya dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan satu persamaan boolean dan cara kedua yaitu dengan Gmap. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pertama yaitu persamaan boolean. Nah, untuk persamaan boolean kita bisa menghitungnya mulai dari output yang angkanya satu, yang hasilnya satu ini. Maka eh, persamaannya menjadi seperti ini. A not, not, B, C ditambah A ditambah A, B, not, C, not ditambah yang ini A, B, not, C ditambah yang ini A, not, B, not, C, not. Nah, maaf, salah. Ini, duh, bagus. Maaf, salah. Ini A, B, C. Nah, setelah ini kita bisa menyederhanakan dengan mencari variabel yang sama. Yaitu yang pertama ini, ini B, BC sama BC sama variabelnya. Jadi BC kurung not ditambah A ditambah, nah ini sama A B not, ini juga A B not. Jadi A B not B ditambah C not. Nah, sudah seperti ini kita bisa menyederhanakan. Menyederhanakannya menjadi B C ditambah A B not. Nah, kenapa bisa hasilnya seperti ini? Ininya kemana? Ininya dihilangin. Bukan dihilangin. Ininya, ini hasilnya menjadi satu.
ini juga hasilnya menjadi 1. C ditambah A, not ditambah A sama dengan hasilnya 1. Juga hasilnya 1. Jadi BC dikali 1 hasilnya BC. Dan AB not dikali 1 hasilnya B not. Nah, untuk rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Ini untuk rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Ini adalah rangkaian dari tabel kebenaran ini dan memakai cara persamaan boolean. Nah, lanjut kita akan menggunakan cara kedua, yaitu dengan cara ini. Nah, di sini 011 011 di sini 100 100 di sini 101 101 di sini sama 111 di sini. Nah, kita akan mengeksekusi yang bertetanggaan. Jadi ini sama ini sama eh nah untuk ini persamaannya menjadi ini A-nya 1, A ini B-nya, BC-nya jadi ini B-nya tetap, kita akan menghilangkan C-nya. Jadi hasilnya adalah B not ditambah 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 ini A-nya tambah BC. Nah, begini untuk cara ini. Yang kedua yaitu ini. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai materi yang pertama sampai yang terakhir barusan. Mohon maaf bila ada kesalahan dikarenakan kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.